Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kami ucapkan selamat sore, selamat bertemu di dalam ibadah Pelekat PKRU pada saat sore hari ini. Sebelum kita mulai ibadah pada saat sore hari ini, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur pada saat sore hari ini karena Tuhan begitu baik bagi kami, khususnya umat yang percaya kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini, karena Tuhan boleh memberikan kepada kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya kuasa Tuhan boleh bekerja ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Lebih-lebih berilah kami roh pemahaman akan kebenaran firman-Mu dan memberi kekuatan bagi kami untuk melakukan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Oma-Opa yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Untuk itu, Bapak, Ibu, Oma-Opa yang kasih Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4, demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Oma-Opa yang kasih Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan, kalau pada saat ini Oma-Opa, Bapak Ibu sekalian dipertemukan dalam ibadah, dalam persekutuan bersama Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4 ini. Kalau di dalam gereja kita diberikan tema, yaitu hidup bersama Kristus. Bapak, Ibu, Oma-Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kita yaitu Kolose tadi ada kata-kata bersama Kristus. Kata-kata bersama di sini diulangi sampai 3 kali. Yang pertama adalah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Yang kedua adalah hidupmu tersembunyi bersama Kristus. Yang keempat adalah menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan-Nya. Ibu, Bapak, Oma-Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup bersama dengan Kristus berarti kita hidup dengan gaya seperti Kristus. Jadi hidup di dalam Kristus. Untuk mencapai tujuan supaya kita hidup bersama Kristus dan menteladani Kristus, yang pertama adalah yang harus kita lakukan di sana dikatakan di dalam ayat yang
Pertama dikatakan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Jadi, ibu bapak, om apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita tetap bisa hidup seperti Kristus, bersama dengan Kristus, maka dalam kehidupan ini kita hidup memikirkan hal-hal yang di atas. Jadi kita dalam hidup kita tidak memfokuskan diri terus-menerus memikirkan hal-hal duniawi, tapi hal yang di atas itu adalah yang paling utama. Seperti di dalam Matius pasal yang ke-6, di sana ayat 33 dikatakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini artinya apa, Bapak Ibu, om apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Bahwa hal utama yang harus kita lakukan, pertama, ketika kita melakukan suatu kegiatan aktivitas apapun, maka yang diawali adalah berserah diri kepada Kristus, berdoa minta petunjuk hikmat dari Tuhan ketika kita melakukan sesuatu itu. Karena ketika kita berdoa dan minta hikmat kepada Tuhan, maka Roh Allah akan bekerja sehingga kita diberi hikmat. Apakah yang akan kita lakukan ini benar-benar berkenan kepada Allah atau tidak? Dan ketika kita akan melakukan itu, kita mengundang Tuhan untuk menyertai kita di dalam kita melakukan suatu kegiatan apapun itu. Sehingga ketika kita sudah berada di dalam Kristus, menempatkan Kristus yang utama, di dalam Matius tadi dikatakan semuanya itu akan ditambahkan kepada Bapak Ibu, Oma-Opa sekalian. Apa itu semuanya itu? Semua itu adalah hal-hal yang kita pikirkan, hal-hal yang kita gumulkan dalam kehidupan ini. Pergumulan kita bukan berhasil karena usaha kita sendiri, tetapi ketika kita menyerahkan semua ini kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, maka Tuhan akan memberikan semuanya itu. Banyak orang saat ini, ibu bapak, om opa yang dikasih Tuhan, melakukan suatu aktivitas pekerjaan apapun itu, mereka lebih mengandalkan kekuatan dirinya, kekuatan di luar Tuhan. Tapi pada saat sore hari ini kita diingatkan bahwa apapun yang kita lakukan, kita mengundang Tuhan untuk beserta kita. Dan yakinlah, seperti dikatakan, apapun yang kamu lakukan itu akan ditambahkan kepadamu ketika kita mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ibu bapak, saudara, oma-opa yang dikasihi Tuhan, sudahkah hidup kita benar di hadapan Tuhan pada saat ini? Ketika hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan, maka saya yakin dan percaya Tuhan juga tidak membiarkan kita hidup di dalam penderitaan. Mungkin ada masalah di dalam kehidupan kita, tapi yakinlah di dalam masalah itu, ketika menyerahkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan pun juga akan bekerja di dalamnya. Yang penting hidup kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang harus kita lakukan supaya kita tetap hidup bersama dengan Kristus adalah seperti yang dikatakan di dalam ayat 3. Di sini dikatakan bahwa sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Di situ ada kata-kata tersembunyi. Tersembunyi ini berarti tersembunyi bersama Kristus, berarti kita dilindungi, dapat perlindungan di dalam Kristus. Jadi hidup kita adalah hidup di dalam perlindungan kepada Kristus. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh di dalam kehidupannya selama hidup di dunia. Dia rela mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita, dan dia dibangkitkan menang akan maut.
Dan kebangkitan itu juga kebangkitan yang kita alami. Dan oleh sebab itu Tuhan katakan di sini kita tersembunyi hidup bersama Kristus. Kata-kata tersembunyi, ibu bapak, om opa yang dikasih Tuhan, ini mengandung arti suatu perlindungan. Ya, kita berlindung di bawah sayap kasih Allah. Jadi kita dilindungi Tuhan dari hal-hal yang akan menyesatkan diri kita. Godaan-godaan iblis yang akan menyesatkan diri kita. Karena kita berada di lindungan Tuhan, maka kita tidak akan tersesat oleh godaan-godaan duniawi itu. Ibu bapak, om opa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita memang punya masalah, tapi Tuhan janji akan memberikan kita jalan keluar. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Tetapi ketika kamu dicobai melampaui kekuatan manusia, Tuhan akan datang dan campur tangan, akan memberikan kekuatan bagi kita, sehingga kita diberikan jalan keluar, sehingga kita mampu menanggungnya berbagai masalah yang ada itu. Itu adalah ayat yang sungguh membangun iman percaya kita ketika kita dalam kondisi yang lemah. Bapak Ibu, om apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengizinkan masalah, problema kehidupan ini ada. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan ada di pihak kita. Anggap bahwa setiap permasalahan, problema, tantangan, baik itu masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit yang Tuhan izinkan ada bersama kita, maka itu semua jadikanlah bahwa itu semua cara Tuhan untuk membentuk diri kita. Apakah kita dalam keadaan terpuruk, lemah, kita tetap ada bersama Tuhan. Oleh sebab itu, om opa, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sudahkah hidup kita berserah penuh kepada Tuhan? Sudahkah kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan? Jangan setengah-setengah. Sepenuhnya hidup kita harus serahkan kepada Tuhan, sehingga Tuhan tetap bersama kita. Ada lagu yang mengatakan Tuhan tidak pernah janji bahwa jalan itu selalu rata. Tapi Tuhan berjanji Dia akan memberikan kekuatan. Oleh sebab itu, hiduplah bersama-sama dengan Tuhan. Oma opa, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hal yang ketiga, agar kita hidup dan bersama dengan Tuhan, yaitu memiliki pengharapan akan kemuliaan bersama Tuhan. Ayat 4 dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan Allah. Kita harus punya pengharapan, ibu bapak, om opa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup ini adalah hidup milik Tuhan. Ya, hidup ini adalah hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita harus memiliki pengharapan bahwa kelak ketika Tuhan datang, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Jangan bimbang, yakinlah bahwa Tuhan punya janji. Di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 6 dikatakan, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Ya, kita harus mempunyai pengharapan ketika kita hidup di dalam Yesus Kristus, maka kita akan berkembang, dilindungi dan berbuah banyak. Tetapi orang yang tinggal
di luar dari pokok anggur itu, maka dia akan binasa. Dia akan kering, ranting-ranting akan dipangkas dan akhirnya akan dibakar. Tetapi kita mempunyai janji Allah, janji keselamatan, hidup bersama Allah di dalam kemuliaannya. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita. Ya. Hidup ini adalah milik Allah. Kita diberi kehidupan dan Tuhan pun juga mempunyai hak mutlak untuk memanggil kita. Tidak tahu kapan waktunya. Tapi ingatlah bahwa kapanpun Tuhan panggil, kita sudah siap, karena kita yakin kita akan dibawa di dalam kemuliaan Allah ketika Tuhan datang memanggil hidup kita. Jadi oleh sebab itu, mengapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janganlah saat ini kita hanya memfokuskan pikiran-pikiran kita dengan beban penderitaan yang ada di dunia yang kita alami pada saat ini, tetapi marilah pikiran kita fokuskan kepada kemuliaan Allah, bahwa Dia berjanji akan memuliakan kita ketika kita bersama Dia. Ibu Bapak kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadikan kita di dalam masa hidup kita, karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup, maka kita gunakan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita hidup bersama dengan Kristus, dan yakinlah kita akan mendapatkan kemuliaan bersama dengan Dia. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa, Tuhan yang kami muliakan di dalam kehidupan kami, Tuhan yang kami tinggikan, Tuhan yang kami sembah. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, kami renungkan pada saat ini. Roh Tuhan boleh bekerja, dan Roh Tuhan boleh memberikan kami pemahaman akan kebenaran firman-Mu, bahwa pada saat ini ketika Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami, dan kami rindu ya Tuhan untuk tetap hidup bersama dengan Kristus, karena Engkau berjanji di dalam kehidupan kami, ketika kami memikirkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan kami hidup dalam kebinasaan, tapi Tuhan akan memberikan kami berkat-berkat sorgawi yang kadang tidak terpikirkan oleh kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam kehidupan kami sebagai usia-usia yang sudah lanjut ini, Tuhan Kau tolong, Kau topang kami, sehingga kami boleh selalu berharap, mempunyai pengharapan akan kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam pemeliharaan akan kuasa Tuhan. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini ya Tuhan, di mana sudah hampir 1 tahun lebih kami mengalami yaitu wabah COVID-19. Pemerintah dari pusat sampai ke daerah telah berupaya untuk melakukan hal-hal sehingga wabah ini boleh berlalu dari kami. Dan saat ini kami boleh bersyukur kalau wabah itu boleh berangsur-angsur berkurang. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan berkuasa atas itu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami serahkan pimpinan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kepala daerah, bupati, wali kota, camat, sampai jajaran yang paling rendah pun Engkau berkati, bersatu padu untuk bekerja sama
bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kesejahteraan masyarakat. Kami juga berdoa untuk pimpinan kami, khususnya di Nusa Tenggara Barat ini, Bapak Gubernur, Wali Kota, Tuhan Ku berkati, Bapak Camat, Bapak Lurah, Ku berkati. Terima kasih bila pada saat ini kami merasakan keamanan di daerah kami ini. Kiranya ini semua ya Tuhan boleh selalu berada untuk waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami GBIB Immanuel Bung Karno. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, di mana sebentar lagi kami akan melakukan acara bisa sambut. Kiranya Tuhan juga Engkau berkati. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Victor Toruk yang akan melaksanakan tugas di ladang Tuhan yang baru. Demikian juga kami akan menyambut pendeta yang baru. Tuhan Engkau berkati, sehingga kami memfokuskan apa yang akan kami lakukan adalah semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati setiap pengurus pelkat yang ada, berkati setiap pegawai gereja yang ada, keamanan, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Lebih-lebih kami berdoa untuk para jemaat-Mu, khususnya oma, opa, bapak, ibu, saudara yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau lawat mereka, Engkau angkat sakit penyakit kelemahan tubuhnya. Di dalam nama Kristus, kuasa Tuhan boleh bekerja, sehingga opa, oma, opa yang saat ini sedang kelemahan tubuh, Tuhan boleh memberikan kekuatan kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan, banyak hal yang kami ingin. Kami juga berdoa untuk proses pembangunan Pastori 1 yang pada hari kemarin boleh dilaksanakan peletakan batu pertama. Tuhan bertolong setiap proses pembangunan ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan untuk kami menyerahkan, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, bapak, opa yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah pelkat pada sore hari ini, dan arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Oma sekalian pada saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.